selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham sektor telco dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Langsung saja ke indeks. Hari ini kembali melanjutkan kenaikan dan ditutup menguat 0,56% ke harga 6.669. Transaksi sampai saat ini ada di 13,69 triliun dan asing kembali net buy senilai 641 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IHSG sudah 2 hari melanjutkan kenaikan dan sekarang sudah di area resisten psikologisnya 6.670 sampai 6.680. Ada potensi juga besok kembali lanjut naik, tapi bertahan nggak tahu ya. Dan ini juga terindikasi bisa nanti pola imported hand shoulder. Ini nanti aja bisa aja dia konsolidasi di area ini dan sini, dan ini neckline-nya. Nah, jadi seperti itu untuk pergerakan IHSG. Pokoknya teman-teman yang sudah punya saham-saham blue chip LQ45 yang berkolerasi dengan IHSG, kalau profitnya nanggung mending profit taking dulu ya. Misalnya di 2 sampai 5% itu menurut saya nanggung. Jadi kalau dia turun sedikit mending profit taking, tapi tergantung lagi masing-masing. Jadi seperti itu ya. Untuk IHSG masih sama, kemungkinan juga masih konsolidasi dan sekarang lagi menuju resisten. Nanti kalau gagal bertahan di atas resisten ya turun sekitaran 6.600 sampai 6.590 dan bisa ke 6.500, dan kemungkinan juga potensi kecil ya kalau dilihat ke 6.400. Jadi mentok-mentok sepertinya IHSG itu paling uji supportnya 6.500. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup terkoreksi 2,07% ke harga 7.075. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker samarinya ISAT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT kembali gagal bertahan di atas 7.200, ya wajar kalau dia ke 7.000 karena ya ISAT masih konsolidasi. Jadi sekarang ya harusnya kemarin yang beli di area 7.000 seperti yang saya bilang itu ya, kalau gagal bertahan di 7.200 profit taking kan lumayan 2-3%. Dan sekarang kemana arah ISAT, dia akan menguji area support sekitaran 7.000 sampai 6.900. Kalau mau buy on weakness ya tunggu besok, kalau dikasih merah cukup dalam dekat-dekat 6.890 sampai 6.950 itu menarik untuk spek buy karena ini kan terlihat ISAT itu lagi konsolidasi. Jadi seperti itu, yang sabar aja menunggu ISAT confirm breakout. Kalau nantinya confirm breakout 7.200 baru peluang untuk rally. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup menguat 1,67% ke harga 3.040. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya Excel sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel bagus ya, dia sepertinya juga akan mempertahankan supportnya 2.990 sampai 3.000 karena ini terlihat sekali dia membuat candle merah, sekalinya langsung candle hijau dan tutupannya di atas 3.000. Dan seperti itu ada peluang untuk Excel besok melanjutkan kenaikan, uji 3.080 sampai 3.100 nih aja. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga cukup tinggi ya. Kalau mau buy-nya itu ya di area bawah 3.000 sampai 2.900 area ini. Nah ini, dan cut loss saja kalau dia tutup di bawah 2.940. Kalau dilihat ini apakah dia breakout, ya terlihat memang breakout, konfirmasinya belum tentu ya. Ya 2-3 candle lah berada di atas 3.050 bagus, ada peluang lanjut ke 3.200. Dan akhir tahun kemana arahnya ya, minim kalau saya lihat 3.600 itu bisa. Jadi potensi upside-nya dari harga sekarang ya masih
bisa sekitar 15%. Tapi ini disclaimer on, kan terlihat juga ini Excel reject terus area 3000. Ini resisten yang kuat dari Juli 2020. Jadi setahun ini reject, dia sempat masuk tapi ini seperti itu. Menarik lah untuk Excel, kalau disimpan juga bagus, tapi di swing trade ya. Kalau mau beli di harga sekarang tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 2900 dan target profit terdekat 3200, dan kalau itu mampu lewat ya ke minimal 3600 sampai 3800. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini ditutup terkoreksi 1,06% ke harga 3710. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya TLKM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM masih mampu mempertahankan support 3700 ya. Ini dia membentuk candle bullish engulfing dan berapa kali dia uji minggu lalu reject, akhirnya hari ini juga reject lagi 3700. Apakah dia mampu besok rebound? Harusnya bagus, besok bisa rebound minimal menutup gapnya di 3750 sampai 3755. Jadi ke situ arah kenaikan TLKM juga masih konsolidasi, dan sepertinya TLKM pun buruk-buruknya kalaupun turun ya 3600 lagi dan mantul ya. Jadi apakah TLKM bisa beli di harga sekarang? Ya kalau mau beli ya ini juga masih menarik, tapi untuk swing trade atau kalau mau trading cepat ODT cari profit tipis juga bisa untuk Telkom. Jadi seperti itu untuk Telkom. Arahnya kemana? Arah Telkom untuk seminggu ke depan masih konsolidasi, dan tapi target untuk Windows dressing Desember ya minim 4000 bisa dicapai oleh Telkom. Jadi seperti itu ya, kumpulin aja kalau mau dari sekarang. Yang sudah punya dari bawah tetap hot ya, karena kapan lagi dapat Telkom di harga 3400, apalagi beli di area 3200 ini udah sangat bagus harganya ya. Jadi seperti itu untuk TLKM. MACD-nya juga masih mengarah ke bawah membentuk dead cross. Mau lihat juga besok, kalau besok dia candle merah itu peluang 3 hari ke depannya uji support 3600 atau mengarah ya ke area supportnya ini. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup menguat 3,53% ke harga 117. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Friend diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend juga cukup bagus karena akhirnya mampu breakout dari 112 resistennya, melanjutkan kenaikan setelah kemarin breakout dengan volume besar. Jadi peluangnya terdekat ke 120. Kalau itu mampu lewat, target selanjutnya Friend 128 ya. Jadi ini menarik untuk diperhatikan. Minggu ini juga masih berpeluang naik. Semoga sektornya juga minggu ini masih bisa jalan ya. Dan kalaupun yang mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau Friend ini tutupannya di bawah 112, karena bisa dibilang dia false breakout, karena ada potensi kembali ke 100. Tapi tergantung lagi masing-masing. Kalau siap hot lebih lama ya boleh gak pakai cut loss, tapi harusnya namanya trading itu pakai cut loss untuk menyelamatkan aset, mengurangi kerugian yang makin dalam. Walaupun memang kalau setelah cut loss bisa rebound, yaitu di luar skenario karena market juga nggak ada yang tahu, dan seperti itu ya. Untuk Friend arahnya besok masih bisa lanjut uji terdekat resisten 120. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atas 0 makin tinggi. Jadi peluangnya harusnya masih lanjut. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima, ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Era di distribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Era udah dari minggu lalu nggak kemana-mana ya. Tapi bagusnya Era itu walaupun koreksinya koreksi volume kecil nih, lihat kan, dia dari minggu lalu dia koreksi volume kecil dan sahamnya nggak kemana-mana dan juga tidak membuat lower low, tapi malah membuat lower high ya. Dari tanggal 5 November hari Jumat dia membentuk candle bisa dibilang doji, terus hari Senin dia rebound membuat lower high, dan hari ini juga dia membuat lower high dan higher high. Dan peluangnya ya tinggal nunggu momentum, tinggal nunggu flow. Targetnya ya semoga minggu
minggu ini 650 sampai 660 aja dulu turun, habis itu dia turun ya terserah, yang penting bisa profit taking. Kalau ada yang beli di harga 625 sampai 630, cari profit 3 sampai 4% udah profit aja dulu ya, karena terlihat juga ya era ini masih konsolidasi, resisten kuatnya untuk saat ini itu di 660. Jadi seperti itu ya, tapi terlihat kan era ini sudah breakout dari pola cup and handle-nya dan tetap berada dalam trend uptrendnya ya, tinggal nunggu momentum lah, semoga besok atau lusa atau hari Jumat dia bisa naik ya. Jadi seperti itu untuk era. Langsung saja ke saham ke-7 ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 1190. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower hari ini koreksi tapi dia membentuk candle doji lagi dan lower high-nya naik ya. Dia membentuk lower high, jadi besok kalau mau bagus memang harus breakout 1200 ya. Jadi besok itu penentunya dia, atau hari Kamis maksimal harus naik ke atas 1200. Kalau enggak ada peluang Tower turun lagi terdekat 1160 dan ke 1140. Jadi harga sekarang nanggung. Kalau Bapak Ibu yang belum profit taking ya bisa di hot, lihat besok. Kalau besok dia candle merah lagi, mending profit taking. Biarpun 2% udah profit taking, selamatkan dulu daripada resikonya ya dibawa lebih dalam. Tapi kalau Bapak Ibu tetap hot dan siap, misalnya ya udah saya jual BP atau cut loss saja kalau Tower jebol 1140, ya bisa seperti itu juga strateginya ya, yang mana cocok lah untuk Tower. Tower masih di bawah dan masih konsolidasi, tinggal nunggu momentum. Kalau dia bisa confirm di 1200 rally uptrend, dan ini terlihat nah kan dia berapa kali memang gagal, jadi tinggal nunggu dia break trend line downtrendnya. Ini udah konsol di atas ini aman, dan Desember bisa 1380. Jadi seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham terakhir ada Tebik yang hari ini ditutup turun 0,35% ke harga 2790. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Tebik didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik juga dia membentuk candle hammer terus, tapi low-nya terus naik ya. Tetap ada peluang minggu ini mencoba tutup di atas minimal 2800, itu cukup bagus. Tapi kalau mau lebih bagus, Tebik minggu ini harus tutup minimal di 2900 biar target untuk minggu depan itu 3000 sampai 3100, dan dia kembali bisa konsolidasi di area atas ini. Supportnya 2900 dan resistennya 3180. Jadi seperti itu untuk Tebik. Juga dia sudah tidak membuat low baru ya. Memang ada membuat low baru di tanggal 5 November, tapi itu candle bisa dibilang hammer atau doji ya, dengan volume besar ya. Ini candle konfirmasi kalau jebol dari low-nya ini bisa turun lebih dalam. Jadi kalau mau coba spekulasi buy ya cut loss-nya sekitar 5%-an, 4% malah ya. Jadi turun dari candle ini bisa cut loss dan target profit terdekat 2910 atau 2900 dan bisa tarik ke 3000 minim. Jadi seperti itu. Untuk Tebik cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.